Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, kali ini jadwal hari ini aku dan suami pengen jalan-jalan, muter-muter Pare. Ya, kebetulan juga kita mau nyari pasar yang deket di rumah karena aku bingung ya harus belanjanya kebutuhan makan kita itu kayak sayur-sayur, ayam, ikan sebagainya itu di mana. Nah, kebetulan aku dapat info dari pemilik kontrakan kalau kontrakan ini deket banget sama pasar induk. Akhirnya kita mau ngecek-ngecek di sana ada apa aja dan kayak apa pasar induk Pare. Oke. Kebetulan kalau di Jember itu pasarnya tuh 24 jam teman-teman. Jadi biasanya kalau aku anaknya bukan morning person ya. Jadi aku belanjanya itu pas malam hari. Nah, kalau di sini ternyata malam nggak ada ya, apalagi sore nggak ada. Jadi harus pagi-pagi bener belanjanya. Oke, jadi aku memutuskan untuk nyetok 1 minggu. Akhirnya aku nggak perlu repot-repot bolak-balik ke pasar. Nah, aku kaget banget ya pertama masuk ke pasar induk Pare ini ya, karena pertama kali kita masuk kita dikenai karcis 2.000. Terus banyak banget pickup-pickup yang ngangkut sayuran-sayuran yang karung-karung kayak gitu. Nah, ternyata pasar induk ini adalah pasar di mana pedagang-pedagang sayur di sekitar Pare seperti Jombang, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, Trenggalek itu kulaan atau belanja gitu dan dijual lagi. Nah, akhirnya kita nggak bisa ya, ternyata belanja eceran gitu. Harus pagi bener gitu ternyata. Dan semuanya itu aku lihat, aku amati itu memang full sayur semua, nggak ada yang kayak ayam, daging, ikan apalagi ya. Itu nggak ada. Nah, aku sempat bingung ya. Nah, terus aku belanjanya di mana ya teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang punya info, aku harus belanja di mana? Mungkin waktu-waktu yang pas buat belanja, apakah harus pagi, apa sore nggak ada sih pasar atau tempat belanja yang bisa gitu, aku belanjanya di mana gitu teman-teman. Dan akhirnya kita memutuskan untuk ke Kampung Inggris dan ternyata kita menemukan toko oleh-oleh. Nah, di sini banyak banget ya oleh-oleh khas Kediri. Seperti getuk pisang, ini ada petis ya. Petis colek gitu kayak sambal colek gitu. Terus ada kopi-kopian, ada keripik-keripik juga. Kalau keripik-keripik seperti stik tahu, keripik tempe itu di Jombang juga banyak banget ya yang jual dan memang khas Kediri kalau yang stik tahu dan memang biasanya ibu aku suka banget kalau dari Kediri suka bawa itu sama getuk pisang. Lumayan lah ini buat stok cemilan di rumah. Sekali-kali kalau ada tamu yang datang bisa disuguhin cemilan khas Pare Kediri ini. Ini keripik menjes. Teman-teman ada yang tahu nggak menjes itu apa? Nah, menjes itu adalah semacam kedelai tapi dia tuh lebih halus, lebih lembut gitu ya. Dan ini keripik tempe enak ini. Aku taunya ini di Batu Malang ya, tapi di sini ternyata ada nih. Nanti aku mau ambil satu deh. Nah, kalau yang ini keripik bayam ini juga enak banget sih, keripik bayam itu. Terus ada juga ini jenang tape, cuman aku nggak terlalu favorit ya kalau jenang. Terlalu berat gitu menurutku, aku sukanya yang ringan-ringan aja. Oke, kita sudah dapat ya cemilannya, udah banyak banget itu ibunya seneng banget ya. Dan ini adalah suasana kampung Inggris di sore hari. Kalau malam ini full banget ya. Oke, setelah belanja cemilan, aku dan suami mau belanja keperluan bulanan kita. Kita mau belanja yang cemilan-cemilan aja karena yang sabun-sabun ya sudah dibelanjain bulan kemarin kan, di video sebelumnya juga sudah aku tayangkan, udah aku upload. Nah, sekarang tinggal yang ringan-ringan kayak mie, terus es krim, ya pengen cemilan-cemilan aja buat di rumah. Kebetulan kalau sabun itu kalau menurut aku lebih awet ya. Mungkin yang setiap bulan habis itu pewangi pakaian sama deterjen. Kalau untuk sabun pencuci piring itu juga ya kadang habis langsung beli sih, aku nggak selalu 1 bulan sekali, jadi kalau habis langsung beli. Sedangkan kayak buat ngepel, sabun-sabun buat toilet, pewangi
ruangan, pewangi pakaian di lemari itu biasanya lebih ke berbulan-bulan, kayak 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu baru habis. Mungkin teman-teman ada yang punya info nih, kalau tempat lain buat belanja juga yang rekomen itu di mana selain di Top Swalayan ini. Mungkin aku bisa bandingin harga gitu. Atau memang Top Swalayan ini yang paling murah sih? Ya, aku juga belum tahu ya, belum pernah membandingkan. Mungkin bulan depan belanja di tempat lain boleh ya. Nah, setelah aku belanja, aku mampir ke soto daging lumayan Pak No. Lokasinya ada di Jalan PB Sudirman ya. Aku nggak tahu nama lokasinya apa, tapi yang jelas di Jalan PB Sudirman. Nah, sotonya ini aku suka banget ya karena kondimen-kondimennya itu seperti soto Lamongan yang aku kenal, bukan seperti yang di Jember. Kalau di Jember itu teman-teman nggak ada ya kondimen seperti telur asin ya, kemudian ada empal atau paru yang disajikan di piring meja gitu nggak ada. Terus kerupuk juga kebanyakan kerupuk-kerupuk biasa bukan kerupuk udang. Terus juga jarang ada yang ngasih apa perkedel kentang, itu jarang banget yang ada gitu. Jadi cuma soto kayak gini aja. Dan warnanya tuh kuning kental banget gitu. Jadi aku kurang suka ya yang soto kuning banget terus berminyak banget itu. Nah, kalau soto ini emang soto Lamongan, jadi banyak banget kayak paru ini. Apalagi paru itu kesukaanku banget ya. Pasti aku pesen pakai tambahan paru ini. Kalau di Jember nggak ada teman-teman soto kayak gini ya, dan alhamdulillah di Pari ini ada. Kebetulan tadi memang kita setelah belanja pengen makan. Nah, ada 2 pilihan nih, bakso apa soto. Akhirnya kita memutuskan oke, soto aja. Dan ternyata waktu kita lewat Jalan PB Sudirman, ada nih soto Lamongan lagi laris banget ya dari luar. Langsung aja mampir ke sana, kita cobain kayak apa soto di sini. Kalau suamiku ini belum terbiasa ya mengenal kuliner-kuliner di daerah Jawa Timur bagian tengah seperti ini. Karena dia kan dari Pacitan, yaitu Jawa Timur yang bagian barat banget tuh. Itu kulinernya agak manis gitu kan. Nah, kemudian dia tinggalnya di Jember, yaitu Jawa Timurnya bagian timur banget gitu. Yang mana kulinernya itu asin pedas gitu. Jadi kali ini dia explore kuliner di Jawa Timur bagian tengah. Nah, sepertinya dia cocok-cocok aja sih sama kuliner di sini. Kalau aku pribadi dari Jember ya, awal-awal dulu ke Jember sangat kaget banget ya dengan kuliner di sana tuh sangat kental, terus asin rasanya, terus pedas gitu. Jadi penyesuaian banget dan suka kangen dengan kuliner di daerah asalku ya, di Jombang dan sekitarnya seperti ya Kediri, Nganjuk, Mojokerto pasti sama lah ya, kurang lebih sama rasanya. Nah, di Jember itu asin, pedas, dan jarang banget orang jualan itu yang seperti di daerah kita ini teman-teman, di daerah Jawa Timur bagian tengah gitu. Susah banget nyari soto kayak gini. Akhirnya sering tuh kangen dengan kuliner-kuliner rumah gitu. Oke, sudah kenyang, sudah selesai, waktunya kita pulang. Nah, biasanya aku kalau malam hari itu aktivitasnya yaitu masak buat besok hari teman-teman.
atau prepare buat makan sarapan seperti nyiapin bumbu-bumbu, nyiapin ngukep ayam gitu ya biar pagi-pagi tuh tinggal goreng. Ya namanya juga ibu muda ya, baru banget jadi ibu rumah tangga. Jadi masih belum bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan bangun siang itu masih aja sekarang itu gak bisa bangun sepagi itu gitu. Bisa sih bangun jam setengah 4, jam setengah 5 gitu, tapi setelah sholat tidur lagi gitu bawaannya karena pagi hari tuh enak banget gitu buat tidur. Udaranya nggak bisa banget badan ini buat aktivitas masih belum. Jadi gimana caranya biar pagi itu suamiku berangkat kerja tetap sarapan? Oke lah aku masaknya jadinya masih malam hari. Nah tapi untuk masakan yang ringan seperti goreng-goreng tahu tempe atau bikin sambal lalapan gitu atau sayur-sayur asem sop, sayur bening itu aku kerjakan di pagi hari karena itu kan mudah ya teman-teman tinggal set gitu aja. Dan alhamdulillah suamiku ini nggak terlalu susah ya merawatnya, dia tuh nggak rewel sama sekali. Apapun yang aku masak pasti dia makan sampai habis. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti vlogku ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye.